Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selamat siang Ibu Ana. Selamat siang Bu Heni. Iya, apa kabarnya Bu Ana hari ini? Luar biasa hari ini Bu Heni, sehat, puji Tuhan. Iya, alhamdulillah ya. Bagaimana dengan Bu Heni? Alhamdulillah sehat Bu Ana, Oh, walaupun syukurlah. hari ini sedikit panas seperti itu ya. Iya betul Bu Heni. Iya. Sepertinya Ibu Ana ingin bercerita dengan saya nih. Kira-kira cerita apa nih ya Bu? Iya benar Bu Hen. Saya ingin bercerita tentang permasalahan saya di kelas Bu. Iya. Oh, seperti itu. Baik, Bu Iya, Ana. Kebetulan, saya ini kan ada waktu 15 menit nih, Bu Ana. Silahkan kira-kira apa yang ingin Ibu Ana sampaikan? baik Bu Hen. Sebelumnya terima kasih. Mhm, Eh, Begini di sekolah saya kan Bu Hen, mhm, khususnya di kelas saya, itu kelas TKB itu, di mana anak-anak mhm, di kelas tuh sulit sekali berbagi atau bekerja sama dengan teman-temannya. mhm. Padahal sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas nih, Ya. untuk tetap menyayangi teman. Tetapi sepertinya mereka kurang memahami sehingga kesepakatan itu tidak berjalan dengan baik, Bu. Oh, seperti itu. Anak-anak kurang mau berbagi atau bekerja sama dengan teman walaupun sudah ada kesepakatan kesepakatan kelas seperti itu ya, Bu, ya? Iya, Bu. Jadi, dengan situasi seperti ini, biasanya apa yang terjadi di kelas dan bagaimana perasaan Bu Ana? Eee, saya sering melihat anak-anak, di kelas itu berebut mainan, Mhm, terutama ketika ada mainan yang memang mereka sukain, itu akan membuat, mereka saling saling berebut ya, terus mhm, mereka langsung marah dan mhm, menangis kalau kalau misalnya mainannya diambil tanpa seizinnya. Kadang oke, saya merasa frustasi, Bu, karena suasana kelas jadi ramai dan sulit diatur. oh seperti Saya itu. juga merasa kasihan terhadap, anak-anak itu karena mereka kesulitan mengontrol diri, mengontrol emosi, dan tidak tahu cara berbaginya. Oh, seperti itu ya Bu Ana ya? Iya, Bu. Mmm, eee, apa, eee, dampak dari dampak dari tidak mau berbagi ini membuat kondisi kelas jadi ramai dan sulit diatur ya, Bu, ya. Menurut Bu Ana, Benar. apa yang membuat anak-anak sering sulit untuk berbagi itu? Kalau saya lihat anak-anak itu sulit berbagi, Mhm, karena memang usianya masih kecil ya, Bu, ya. Usianya mhm, memang masih egois, masih masih mau menang sendiri. mhm, Mereka berpikir bahwa, semua benda-benda yang ada di kelas itu adalah milik mereka sendiri. Dan saya melihat riwayat dari, eee, data anak-anak, di kelas itu memang banyak anak yang masih anak pertama gitu, anak tunggal. Jadi kebiasaan mereka di rumah memang mungkin belum ada adik dan belum bisa berbagi, masih bermain sendiri. Jadi cenderung belum terbiasa bermain dengan teman, mereka belum mhm, terbiasa berbagi dengan teman-temannya. Kadang mereka juga belum paham bagaimana bekerja sama. Saya biasa mencoba membujuk mereka, Bu, dengan memberikan bermain secara bergilir ya, tapi mhm, seringkali mereka masih merasa kesel. Yang mhm. efektif kadang adalah mengalihkan perhatian mereka, dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi, saya rasa pendekatan ini belum benar-benar membantu mereka, Bu, untuk belajar berbagi. Oh, seperti itu. Iya, Bu Ana. Anak-anak itu egonya masih tinggi berarti ya, Bu Ana ya? Dan Iya belum betul, memahami, bekerja sama yang baik begitu ya. Nah, Ibu Ana sudah tahu nih permasalahannya kan, iya. mengapa, anak susah berbagi dan bekerja sama. Nah, kira-kira ini Bu Ana, metode apa yang sudah Ibu Ana lakukan untuk membantu anak-anak berbagi dan bagaimana hasilnya, Bu? Yang saya
Sudah lakukan Ibu ya. Saya coba membuat aturan main ini, aturan main dengan membuat, giliran bermain, Mhm dengan memberi contoh cara berbagi. Kadang berhasil Bu, mhm tapi, kadang, ada juga anak yang masih menolak atau menangis karena ingin mainannya, dimainkan juga oleh dirinya sendiri. Terus saya biasanya juga, eee, mendekati anak secara individu dengan memberikan pengarahan, terutama khusus buat anak yang paling marah nih, atau yang menangis dulu. Tapi di saat yang sama, saya juga menjelaskan kepada seluruh kelompok, tidak kepada dia saja tapi seluruh kelompok tentang pentingnya berbagi. Hasilnya bervariasi, tergantung suasana hati dari anak-anak itu sendiri, Bu. ya seperti itu Bu Ana ya, bagus. Itu berarti ada kemajuan ya seperti itu ya Bu Ana ya? Iya Eee benar. Meskipun belum konsisten seperti itu ya. Jadi, perubahan-perubahan kecil pada anak-anak itu patut kita syukuri ya Bu Ana kan? Mhm. Kemudian langkah konkret apa yang ingin Ibu Ana coba di kelas agar anak-anak lebih, baik lagi dalam, untuk berbagi seperti itu Bu Ana? Eee, Langkah yang perlu saya lakukan itu yaitu saya berusaha memberikan, contoh-contoh itu, Bu, melalui tontonan video-video tentang menyayangi teman, Mhm serta bekerja sama, berbagi dengan teman. Kemudian saya juga, mengajak mereka, untuk bercerita tentang bagaimana perasaan mereka. Ada yang tidak ya, apabila ada anak yang mau berbagi bagaimana perasaannya. Lalu diskusi kecil tentang cara semua orang bisa senang saat bermain bersama. mhm Mungkin saya perlu lebih sering melakukan permainan yang melibatkan kerjasama nih Bu, agar mhm mereka terbiasa bermain bersama tanpa berebut. mhm Saya pikir ada lebih banyak waktu untuk menjelaskan mengapa berbagi itu penting. Saya mhm sering, membuat, permainan-permainan juga yang melibatkan kerjasama, contohnya, permainan kelompok gitu ya, sehingga mhm mereka akan terjalin hubungan 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 baik, pertemanan yang baik, dan mereka saling memberikan penghargaan kecil buat mereka apabila mereka bisa eee, memberikan atau melakukan berbagi dengan temannya. Contoh nih, kalau misalnya ada anak yang hal kecil dia berbagi, mau memberikan mainan atau mau memberikan makanan buat temannya, saya akan memberikan reward buat dia. Mungkin itu akan saya laksanakan. Selanjutnya, saya juga harus memberikan contoh nih, kita sebagai guru harus menjadi teladan juga ya. mhm Contohnya nih, saya sendiri bisa membawa makanan-makanan kecil yang saya bawa dari rumah dan saya bagikan buat anak-anak dan ini merupakan contoh, buat anak-anak kita bahwa tidak hanya anak-anak saja yang berbagi, tetapi kita juga guru bisa berbagi buat anak-anak kita. Selain berbagi ilmu, juga bisa berbagi hadiah-hadiah kecil. Begitu Bu Heni. Wah, ide yang bagus tuh Bu Ana. Kemudian, bagaimana Bu Ana dapat mengukur keberhasilan dari pendekatan ini? Untuk mengukur keberhasilan itu, saya akan memperhatikan anak-anak, apakah mereka berbagi lebih sering Mhm dan bagaimana berkolaborasi dengan teman. Eee, dan untuk perkembangannya, saya akan mencatat itu selama 2 minggu dengan melakukan pengamatan, berharap ya Bu, dengan selama 2 minggu ini, anak-anak ada perubahan dan saya akan setelah 2 minggu itu saya akan melakukan reflektif, apakah, cara yang saya lakukan itu efektif atau tidak. Begitu Bu Seperti Heni. itu ya. Baik sekali rencananya ya Bu Ana ya. Kira-kira nih rencana mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi ini saat ini, apakah dapat Ibu tangani sendiri? Mmm, Mungkin tidak bisa Bu, saya harus bekerja sama. Saya harus bekerja sama dengan orang tua ya Bu ya, Mhm eee, orang tua dari anak-anak
yang ada di kelas saya, untuk memantau dan memotivasi mereka supaya, apa yang saya berikan di sekolah, apa yang saya ajarkan di sekolah juga diajarkan oleh orang tua sehingga, eee, ada chemistry ya, Bu, ya. Iya. Jadi lebih konsisten lagi cara memberikan pemahaman, buat anak-anak kita, agar mereka mau berbagi, bekerja sama, dengan harapan, kolaborasi dengan orang tua ini membawa dampak perubahan yang positif buat anak-anak. Mereka saling menyayangi teman, dan juga saling bekerja sama. Wah, luar biasa Ibu Ana. Patut saya kasih jempol untuk Ibu Ana. Iya, Makasih. kira-kira nih hal bermanfaat apa yang Ibu Ana dapatkan dari obrolan kita tadi? Mmm, yang bermanfaat saya dapatkan yaitu yang jelas dengan obrolan kita ini, saya merasakan saya dapat menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, Bu Eni. Saya sebagai guru harus mampu menuntun mereka, mengendalikan emosi dalam berbagi dan bekerja sama dengan, pendekatan personal serta berkomunikasi yang baik dengan anak-anak, agar mereka termotivasi terus untuk melakukan kebaikan, menyayangi teman, dan berbagi serta bekerja sama dengan teman-temannya. Oh, seperti itu, iya baik. Bagaimana perasaan Bu Ana setelah mengobrol-ngobrol gitu dengan saya, Ibu? Saya senang sekali, Bu, betul, saya senang sekali. Yang Iya, awalnya saya frustasi ya, Bu, ya, mhm, frustasi dan bingung dengan, eee, masalah di kelas saya, mhm. sekarang saya semakin, merasa tercerahkan dan lebih semangat lagi. Terima kasih ya, Bu Hen, Iya, sudah meluangkan waktu sama-sama. buat saya untuk boleh bercerita dan menyelesaikan masalah saya. Iya, sama-sama Bu Ana. Nah, akhirnya nih permasalahan Bu Ana, dapat diselesaikan ya dengan, ide-ide cemerlang dari Bu Ana sendiri, seperti itu ya Bu Ana ya. Iya, Bu. Oke Bu Ana, selamat melakukan aksi, semoga Ibu tetap semangat dan berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu Hen, Iya, buat, sama-sama saya Bu hari Ana. ini sudah, boleh ngobrol ngobrol yang sangat luar biasa, yang sangat Iya, berkualitas dengan Bu Heni. Terima kasih iya. sekali lagi. Terima kasih buat Sama-sama Ibu motivasi. Ana, iya, Iya, Ibu. baik. Sampai Oke, jumpa lagi Bu Ana. sama-sama Ibu. Kita mulai ya Bu Heni? Oke, Ya, ya. Selamat pagi Bu Heni. selamat pagi Ibu Ana. Apa kabar nih Bu Heninya? Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana dengan Ibu Ana? Puji Tuhan sehat Ibu, sehat, kita semua sehat, ya. Mhm. Ibu Heni sepertinya, ada yang ingin disampaikan nih dengan saya. Iya Bu Ana, benar sekali. Saya mau menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah, khususnya di kelas saya, Bu. Oh iya, heeh. Mmm, Mhm, baik Bu Heni, Bu Heni boleh cerita, kebetulan saya ada waktu 15 menit nih Bu Hen. Kalau Ibu mhm. mau bercerita silakan. Iya, jadi begini Bu Ana, saya melihat, di sekolah saya khususnya di kelas, saya di kelas saya itu kan, budaya positifnya yang sudah disepakati kurang diterapkan secara maksimal Bu Ana, seperti itu. Oh, jadi di kelas Ibu sudah ada, eee, membuat kesepakatan, tapi kurang maksimal ya Bu ya? Mhm, Eee, iya. Mengapa Ibu merasa budaya positif itu, kurang maksimal gitu Bu, Jadi diterapkan? begini Bu Ana, saya masih melihat ada beberapa peserta didik saya Bu Ana, Iya yang Bu? sering terlambat datang ke sekolah. Mhm. Seperti itu, dengan berbagai macam alasan. Salah satunya dengan alasan, malam telat tidur, seperti itu. Saya tanya, "Kenapa telat tidur?" Rupanya karena bermain HP, seperti itu, Bu Ana. Oh, seperti itu ya Bu. Mhm, Jadi, Bu Heni menganggap mhm, ini sebagai masalah di kelas ya Bu ya? mhm, iya, Heeh. Mungkin Bu Heni pernah mencari tahu nih, mengapa masih ada, anak-anak yang kurang disiplin
dalam menerapkan budaya positif di sekolah? Iya, memang benar Bu Ana. Hal itu masih sering terjadi di sekolah ini dan saya pernah mencari tahu nih ya, baik berbicara sama anak, gitu kan, kenapa dia bisa datang terlambat dan saya juga, Mhm. ada juga bertanya dengan orang tua seperti Ibu Ana, seperti itu. Nah, Mmm, kalau Ibu sudah tahu nih, tentang permasalahannya ya, Bu, ya, mhm, tentang permasalahan anak-anak Ibu. Mengapa ada yang murid yang masih kurang menyadari arti pentingnya penerapan budaya positif, mhm, khususnya tentang disiplin waktu? Kira-kira mhm, nih, Ibu Heni, punya rencana mhm. apa dalam, penyelesaian masalah tersebut supaya tidak terjadi lagi? Iya. Nah, di sini saya berupaya untuk meningkatkan kesadaran Bu Ana peserta didik saya. Jadi harus benar-benar diperhatikan seperti itu kan, karena menyangkut dari beberapa faktor yang pertama tadi yaitu, ada dari faktor lingkungan terutama Bu Ana, seperti itu. Yang kedua dari keluarga dan yang terakhir itu dari sekolah. Cara agar peserta didik, bisa menanamkan budaya positif khususnya disiplin waktu ini ya Bu Ana ya. Iya, Bu. Maka ada beberapa cara seperti itu Bu Ana, upaya yang akan saya lakukan, yaitu memberi contoh atau teladan, membuat peraturan atau tata tertib seperti itu, konsisten, tegas, bekerja sama dengan orang tua, begitu Bu Ana. Oh begitu. Nah, dari yang Mhm, Ibu jelaskan tadi itu ada mhm, konsisten, tegas kan. mhm, mhm. Kira-kira harapan apa yang Ibu inginkan agar murid-murid tersebut, tidak terulang lagi, Bu? Ya, saya menginginkan anak-anak tersebut punya rasa tanggung jawab, Bu Ana, khususnya dalam disiplin waktu seperti itu, agar hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Jadi akan memberikan contoh juga kepada murid-murid yang lain seperti itu, Bu Ana. Iya. Oh begitu, Bu. Mhm, Kalau melihat sejauh ini, mhm. langkah yang sudah Ibu, eee, lakukan terkait dengan masalah ini bagaimana, Bu? Ya, langkah yang saya tempuh yaitu, berkolaborasi dengan orang tua untuk memantau kegiatan anaknya di rumah seperti itu, Bu Ana. Kalau kita guru kan memantaunya di sekolah ya, Bu Ana, ya. Kalau Iya orang tua betul. lebih leluasa lagi memantau anaknya itu di rumah, dari dia bangun tidur, semua kegiatannya sampai dia mau tidur lagi, seperti itu, Bu Ana. Iya benar, berkolaborasi dengan orang tua itu sangat efektif ya, Bu, ya. Kemudian Iya, pendekatan apa yang efektif agar anak lebih memahami tentang budaya positif ini, Bu? iya, ya pendekatannya itu ya adalah meningkatkan, kualitas hubungan antara guru yang tentunya ya Bu Ana ya, Iya, murid sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan produktif seperti itu. Antara guru sama muridnya harus, ada hubungan yang harmonis, seperti itu Bu Ana. oh gitu ya, Bu, ya. Mhm, Menciptakan hubungan yang harmonis ya. Jadi kira-kira iya. kapan Bu Heni ini bisa, eee, mencoba ide tersebut? Insyaallah secepatnya Bu Ana akan saya coba. Iya ya, secepatnya ya, Bu, ya. Terus kira-kira Iya, nih pihak yang akan, Ibu Heni akan libatkan dalam bekerja sama siapa aja nih, Bu? Untuk menangani eee, sa masalah ini? Iya Bu Ana, terima kasih. Saya akan mengajak bekerja sama dengan orang tua tentunya ya Bu Ana ya, atau Iya pihak lain dalam keluarga, memantau secara langsung dan menyemangatilah, agar memotivasinya untuk menerapkan budaya positif positif ini ya, khususnya tentang disiplin waktu, seperti itu Bu Ana. iya, Bu. Ya. Jadi, eee, harapan saya telah melakukan pendekatan atau personal dengan mereka khususnya, menjadikan anak-anak tersebut menjadi lebih termotivasi agar lebih semangat lagi untuk, pergi ke sekolah setiap hari, seperti itu Bu Ana. Dan, setiap hari harus harus dilakukan dengan hati-hati Bu Ana, karena kan, kebetulan saya juga mengajar di TK seperti itu ya Bu Ana ya. Iya, Jadi Bu. dengan cara pelan-pelan dan perlahan untuk mengambil hati anak-anak agar semangat lagi pergi ke sekolah, seperti itu Bu Ana. Luar biasa Ibu punya rencana ke depannya. Kira-kira Bu, Iya, eee, mhm. hal yang bermanfaat apa yang Bu Heni dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang jelas ya sekarang sudah
saya sudah tahu Bu Ana, seperti itu ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang saya hadapi yang sekarang ini ya, begitu Bu Ana. Yaitu tentang kurangnya penerapan budaya positif yang maksimal di sekolah, khususnya di dalam kelas saya seperti itu. Saya sebagai guru harus dapat menuntut mereka, itu yang utama ya Bu Ana, dalam memahami Iya. penerapan budaya positif. Dengan cara mengadakan pendekatan personal tadi, terus serta berkomunikasi yang baik dengan peserta didik agar minat dan motivasi mereka untuk hadir tepat waktu itu lebih meningkat lagi seperti itu Bu Ana. Saya yakin rencana Ibu ini yang sangat luar biasa akan berhasil ya Bu. Kemudian Amin, amin, bagaimana amin. ya, bagaimana Ya. perasaan Ibu ini setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Aduh Bu Ana, tentunya alhamdulillah sekali ya, yang awalnya saya itu sedikit galau, sedikit bingung, seperti itu. Tapi sekarang setelah mengobrol dengan Ibu Ana, sudah ada tercerahkan seperti itu Bu Ana, dan kembali bersemangat kembali saya ini. Terima kasih Bu Ana atas waktunya. Sama-sama Ibu Heni. Iya, Saya juga senang bisa ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Masalah Ibu yang tadinya yang membuat Ibu mungkin merasa gelisah atau gimana karena penerapan disiplin dengan anak-anak belum terselesaikan secara secara Ibu merasakan bahwa Ibu punya motivasi untuk melakukan yang terbaik, untuk melakukan yang kebaikan untuk sekolah Ibu, itu akan terwujud sesuai dengan harapan Ibu ya, Bu, ya. amin, amin, amin Ya, ya Allah. terima kasih juga untuk kepercayaannya, untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Ya, Bu, Iya ya, Bu semoga Ana. kita semakin saling mendukung ya, Bu, ya, Iya, saling insya Allah. memotivasi. Oke, Iya. baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu Ana. Insya Allah nanti Ya, kalau sama-sama. misalnya ada kesempatan waktu lain lagi, kalau saya ada masalah, boleh ya saya hubungi lagi Bu Ana seperti itu. Boleh, silakan Ibu. Dengan senang hati saya bisa ngobrol Iya, sama Ibu, bisa berbagi ya, Bu, ya. iya. Karena Saling kita di TK memotivasi. ini Bu, apa, eee, fase pondasi seperti itu kan Bu, tentunya Ibu Benar, Ana juga mungkin lebih tahu seperti itu ya. Kita benar. sama-sama belajar di TK, bagaimana kita menghadapi anak di TK seperti itu ya kan Bu? Benar sekali Ibu, anak-anak di TK itu secara khusus dia harus menerapkan disiplin, itu yang terutama disiplin, Iya, terus emosinya juga ya Bu ya. iya. Semoga harapan kita anak-anak itu boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang eh, terus menegakkan disiplin dalam kehidupannya Bu. Iya, amin, amin ya rabbal Amin. alamin, ya. Iya Bu Ana, Udah habis sepertinya ya? waktu kita